Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jawharul Mauhub hari ini pada halaman 69, sekitar 6 baris, 7 baris dari bawah. Silakan baca. Dan sunat meluaskan belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat meluaskan belanja atas ahlinya dan keluarganya pada bulan Ramadan lebih atas bulan yang lain, dan membanyakkan bersedekah bagi fakir miskin, dan barang siapa yang menyampaikan hajat orang muslim pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah baginya 1000 hajat. Dan barang siapa berjalan dengan sedekah kepada fakir yang mempunyai iyal, disuratkan baginya dengan tiap-tiap langkah 1000 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan, dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Iya, udah sampai sini. Jadi di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya. Maksudnya melebihkan belanja. Meluaskan itu melebihkan belanja atas keluarga kita. Kalau di hari-hari lain biasanya 5.000 atau 10.000 per hari atau 100.000 per hari, maka di bulan Ramadan ini lebihkan atas 150.000, 120.000. Karena dengan berlebih belanja itu kan banyak nanti orang yang kita bantu bersedekah. Nah itu makanya. Jadi sunat meluaskan belanja atas ahlinya, atas keluarga kita. Ini bagi suami, lebihkan belanja untuk keluarga dan keluarganya. Kapan tuh? Pada bulan Ramadan, lebih atas bulan yang lainnya. Nah, jadi disuruh kita ini melebihkan untuk bulan yang lainnya. Nah, kemudian dan membanyakkan bersedekah bagi fakir dan miskin. Memang harus berlebih lah kita di bulan Ramadan ini. Seorang suami harus berlebih. Jangan selama hari ini kita pelit-pelit, tapi di Ramadan dilebihkan karena itu hukumnya sunnah. Berlebih nanti, kalau di sini kan disuruhnya untuk banyak bersedekah kepada fakir miskin, kan begitu kan? Nah, itu termasuk amalan yang dianjurkan karena Rasulullah itu lebih dermawan dia di bulan Ramadan. Kemudian barang siapa menyampaikan hajat orang muslim pada bulan Ramadan, maksudnya ada keinginan orang-orang muslim itu yang sangat diharapkan tadi tercapai, namun tak bisa juga terlaksana, lalu kita bantu sehingga hajat dan keinginan dia itu tercapai. Nah, ini disebutkan Nabi ini, barang siapa yang menyampaikan hajat orang muslim pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah nanti akan menunaikan baginya. Nah, nanti Allah akan ganti. Kalau pokoknya kita sudah menyampaikan hajat lah, atau keinginan orang muslim itu sudah kita penuhi, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan tunaikan 1000 hajat. 1000 ini maksudnya 1 juta. 1 juta hajat. Nah, hajat kita nanti akan ditunaikan Allah. 1 juta hajat kita nanti pada hari kiamat akan Allah tunaikan. Begitu. Dan barang siapa yang berjalan dengan sedekah, maksudnya siapa yang menempuh jalan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin, yang mempunyai keluarga, iyal itu mempunyai keluarga. Nah, iyal maksudnya keluarga, maka disuratkan baginya, maka Allah akan tuliskan untuk dia dengan tiap-tiap langkah kaki dia tadi untuk menempuh, untuk menuju ke rumah fakir miskin tadi, 1000 kebajikan. 1000 kebaikan, lalu dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Jadi ditulis 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan dosa, kemudian diangkatkan Allah derajat kita 1000 derajat. Nah, begitulah penjelasannya. Jadi meluaskan itu maksudnya memberikan perbelanjaan berlebih. Kalau ada hajat-hajat orang, kita jangan nggak mau kita melaksanakannya. Karena ada tuh kan, dia punya hajat, anaknya pingin lah mau sekolah tinggi, sekolah SMP, SMA kan itu kan. Tapi tak ada duit dia. Lalu adalah orang yang membantunya, membiayainya, sehingga terlaksanalah hajat keinginan ayahnya tadi. Inilah maksud hadis tadi kan. Barang siapa kan ada kan?
menunaikan hajat. Kan ada itu. Barang siapa yang menyampaikan hajat orang muslim. Itu maksudnya. Ya, lanjut lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakatun wa zakatun Wa zakatul jasadi. wa zakatul jasadi shaum. Sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap suatu itu zakat, dan zakat bagi badan itu puasa, dan sungguhnya sebab adalah puasa itu zakat badan, karena bahwasanya puasa itu berhias, Bukan rahasia. yaitu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya dan kebajikannya, maka menyerupai akan zakat harta, karena bahwasanya zakat harta itu mengkurangkan ia akan harta pada zahir, menambah ia akan berkatnya, maka demikianlah puasa. Ya, udah paham ya? Perhatikan ya. Likulli syai'in, kata Nabi dalam hadis tersebut, Qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun, bagi setiap sesuatu itu ada zakat. Wa zakatul jasadi as-saumu, zakat untuk tubuh adalah puasa. Itu kalau diartikan harfiah, tapi kalau diartikan oleh pengarang kitab ini, Nabi bersabda, bagi tiap-tiap sesuatu itu zakat. Dan zakat bagi badan itu puasa. Maka sungguhnya sebab adalah puasa itu zakat, kata dia. Ada alasannya kenapa puasa itu menjadi zakat. Sebab adalah puasa itu zakat badan, karena bahwasanya puasa itu rahasia daripada rahasia Allah. Rahasia daripada rahasia Allah. Syirrun itu kan rahasia yang Allah sembunyikan. Kan begitu kan? Dari rahasia yang Allah rahasiakan, kan begitu kalau diartikan tadi. Dan sebab bagi kurusnya badan. Makanya kan selalu disebutkan puasa itu ibadah rahasia. Makanya rahasia yang Allah rahasiakan, bisa saja nanti Allah mengampunkan dosa, bisa saja nanti Allah melipat gandakan pahala, itu pada puasa. Rahasia yang Allah rahasiakan. Karena kan bukti pembalasannya saja pun tidak Allah sebutkan berapa. Bisa saja berkurang, bisa saja banyak. Itulah makanya disebut rahasia tadi. Kemudian puasa itu juga sebab menguruskan badan, kurus badan. Pasti kurus badan. Udah puasa kita sebulan nih, kurus. Entah 2-3 kilo berkurang. Karena tidur malam kurang, makan pun nggak selera, kan begitu. Jadi sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya. Kalau udah kurus badan ini, berkatnya bertambah, penyakitnya hilang, kan begitu. Berkat kebaikannya. Berkat itu kan bertambah kebaikan. Jadi jangan nanti dibilang berkurang, kurus badan bertambahlah penyakit, atau tambah nggak ganteng lah, kan gitu bilang orang. Tapi orang salah dalam menganggap itu. Justru dengan kurus badan itu nanti akan membuat dia lebih sehat. Karena berkat itu bertambah kebaikan. Jadi sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya, kebaikannya dan kebajikannya. Maka menyerupai akan zakat. Jadi disamakanlah puasa itu seperti zakat harta. Kata dia, karena bahwasanya zakat harta itu mengkurang ia akan harta. Memang kalau kita kaji-kaji secara zahirnya zakat itu kan mengurangkan harta. Ada duit kita 100 juta atau 200 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5% zakat hartanya, kan berkurang. Nah, kan begitu disebutnya. Jadi secara zahirnya mengurangkan harta, tapi sebetulnya menambahi akan dia berkatnya. Berkat tadi bertambah. Bisa saja ditolakkan Allah bala, ditambahkan Allah rezeki, disehatkan Allah keluarga, kan begitu. Begitu juga dengan puasa tersebut. Menguruskan badan, tapi menyehatkan tubuh kita dari segala macam penyakit, terutama mereka yang ada kolesterol. Kalau seandainya sering-sering puasa itu secara otomatis lemak-lemak jenuh itu, lemak-lemak berbahaya itu akan terbakar. Itulah dia. Maka disebutlah tadi bahwa puasa itu merupakan rahasia Allah, ibarat seperti zakat. Lanjut.
Qala sallallahu alaihi wasallam naumu shaimi ibadatun wa samtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur orang puasa itu ibadah dan diamnya tasbih dan amalnya berganda-ganda, yakni lebih daripada pada 10 ganda, dan doanya mustajab dan diampunkan dosanya ini pada orang puasa yang tiada mencari akan puasanya dengan Apa itu? dengan Mencari akan puasanya dengan umpama mengumpat atau dusta atau tidur orang puasa itu, dan jikalau daripada lalai sekalipun ibadat karena menolong dengan dia atas ibadah, dan daripada ya dah perhatikan ini kan hadis ini selalu kita dengar nih, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, wasumtuhu diamnya tasbih, wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan, wa du'a'uhu mustajabun, doanya mustajab, wa zambuhu maghfurun, dosanya diampunkan Allah. Begitulah kalau arti harfiah kan. Di sini dituliskan oleh ulama tadi artinya tidur orang puasa itu ibadah. Dan dengan tasbih dan diamnya tasbih dan amalnya berganda, yakni lebih daripada 10 ganda. Jadi amalnya Allah kasih lipat ganda lebih daripada 10. Lebih daripada 10 ganda. Doanya mustajab, dikabulkan Tuhan, dan diampunkan dosanya, Allah ampunkan dosanya itu pada orang puasa. Jadi dosa Allah ampunkan orang yang berpuasa tersebut, yang tiada mencari ia akan puasanya dengan umpama mengumpat. Jadi dosa orang yang puasa itu akan Allah ampunkan selama dia berpuasa tidak merusak puasa yang dia lakukan itu dengan mengumpat, membuka aib orang. Mencari itu mengoyak. Mencari, mengkoyak, merusak. Ya, jadi merusak puasa yang dia kerjakan dengan mengumpat, dengan berdusta. Nah, itu maksudnya. Kalau itu dia bisa jaga, maka puasa itu akan mengampunkan dosanya. Nah, kemudian tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah, wa naumu. Tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah kalau seandainya malam hari dia menjalankan ibadah, banyak salat tarawih, banyak salat witir. Dan memang tidur siang di siang Ramadan itu kan termasuk hal yang dianjurkan untuk menguatkan ibadah. Kalau kita nanti malam mau salat tarawih, bantulah salat malam itu dengan tidur siang. Jadi ba'da zuhur, sudah zuhur, tidurlah kita sampai sebelum asar. Yang salah itu kan seharian dia tidur terus. Walaupun puasanya tak batal, tapi itu dikategorikan makruh. Tapi kalau tidur hanya untuk membantu menambah kekuatannya di waktu malam dalam beribadah, yang seperti ini dibolehkan. Maka disebutkan di sini, jadi tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah jikalau daripada lalai sekalipun. Memang kalau kita kaji-kaji, tidur itu melalaikan. Dosa tak dibuat, pahala nggak dibuat. Lalai. Kategori lalai. Itu kalau seandainya dia tidak memanfaatkan waktunya. Kenapa penceritanya kalau kita kurang tidur malam hari pasti ngantuk. Kan begitu kan? Jadi disebutkannya di sini lalai sekalipun ibadah karena menolong dengan dia atas ibadah. Dengan tidur siang itulah menolong kita untuk kuat dalam menjalankan ibadah. Walaupun tidur siang itu lalai, tapi kalau niat kita tadi untuk menolong badan biar kuat beribadah, itu tetap dinilai pahala. Lanjut. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Katanya sabda. Katanya sabda segala malaikat karena lalu Ramadan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Katanya sabda Nabi Muhammad SAW, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan, Menangis. menangis 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala malaikat karena lalu Ramadan dan luput kelebihannya sebab musibah. musibah bagi umat, untuk segala malaikat bagi musibah itu sembah orang Ya Rasulullah, karena segala doa apa musibah sabdanya? Karena segala doa padanya. karena segala doa padanya mustajab dan sedekahnya makbul dan segala kebajikannya Berganda. ganda-ganda terlebih daripada bulan yang lainnya dan siksa kuburnya terangkat. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku? Faedah pada Ya, dah titik. Nah, ini lain lagi. Kalau tadi tentang kelebihan tidur, hadis-hadis yang masyhur itu kan. Ini daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Jabir ini mendengar sabda Nabi. Kata Rasulullah, sabda Nabi dalam hadis tersebut, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan. Kalau udah tiba penghujung Ramadan, akhir Ramadan. Nah, kan begitu kan? Kalau di akhir Ramadan, besoknya udah diperkirakan Idul Fitri, itulah malam terakhir Ramadan. Nah, bagaimana? Menangis 7 petala langit, 7 lapis langit menangis. 7 petala bumi menangis. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi menangis. Dan segala malaikat. Nah, jadi langit bumi menangis begitu juga dengan malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena sudah terlewati, Ramadan itu sudah berakhir. Sudah berlalu, sudah jalan, sudah lewat Ramadan itu. Jadi Ramadan sudah berlalu, Ramadan sudah lewat, itulah yang membuat 7 lapis langit, 7 lapis bumi tersebut menangis. Jadi karena lalu Ramadan dan luput kelebihannya. Memang tidak akan dapat lagi kita kelebihan-kelebihan berlipat ganda di bulan lain, kecuali di bulan Ramadan. 11 bulan itu nunggunya. Jadi luput, tak dapat kita kelebihan-kelebihan yang lain dengan berlalunya Ramadan, sebab musibah bagi umatku, dan itu termasuk musibah, ujian bagi kita umat Nabi Muhammad. Jadi dan luput kelebihannya sebab musibah bagi umatku. Kemudian duduk segala malaikat bagi musibah itu. Para malaikat pun duduk karena mereka menganggap hal itu sebagai satu musibah. Kan begitu. Jadi Nabi katakan lalu Ramadan itu bagi sebagian orang dianggap sebuah musibah, dan malaikat juga menganggap itu sebagai sebuah musibah. Jadi sembah orang. Jadi ada orang bertanya, ya Rasulullah, kenapa pula berlalu Ramadan, dan Ramadan memang akan berlalu. Kan begitu kan, tak ada bulan itu bertahan, karena hari demi hari ini kan terus berjalan. Kenapa pula dengan berlalunya Ramadan dianggap pula sebagai musibah? Itulah pertanyaan sahabat. Sembah orang ya Rasulullah, dan apa musibah? Kenapa dikatakan itu musibah? Sabdanya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, karena segala doa pada bulan Ramadan padanya mustajab. Kemudian sedekahnya makbul. Kan begitu kan? Sedekah kita makbul, kemudian segala kebajikan kita berlipat ganda. Jadi sedekah kita makbul, doa kita mustajab, dan segala kebajikan kita berganda-ganda terlebih daripada bulan yang lainnya. Daripada bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan inilah yang paling utamanya. Dan siksa kubur itu terangkat. Jadi siksa kubur itu kalau kita baca riwayat-riwayat lain, diliburkan. Jadi siksa kubur diliburkan di sepanjang bulan Ramadan. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku? Jadi karena banyak kelebihan tadi, kata Nabi, kira-kira ada nggak perbuatan yang dianggap lebih parah lagi daripada ini? Inilah satu musibah besar, karena kelebihan-kelebihan nggak kalian dapatkan lagi. Berlalu dia, apa nggak musibah sama kalian? Itulah dari penyampaian hadis ini disebutkan oleh Nabi kepada para sahabat tadi. Begitulah penjelasannya. Lanjut lagi. Faedah
Ada kelebihan malam raya dan harinya. Riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi pada hari raya 300-an kali, kemudian di, dihadiahkan bagi orang mati daripada muslimin, dimasukkan di dalam tiap-tiap kuburnya 1000 nur, dan dijadikan Allah baginya dalam kuburnya 1000 nur apabila mati ia. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca pada tiap-tiap daripada 2 hari raya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali dahulu daripada sembahyang raya, niscaya dikawinkan dia Allah Ta'ala 400 hurul ain. Yeah. Dan seperti ia dimerdekakan 100 sahaya, dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia dan malaikat daripada diperbuat baginya beberapa dusun, dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu hingga hari kiamat. Kata Zuhri, tiada aku tinggal membaca akan dia masa aku dengar akan dia. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dan kata Anas, tiada aku tinggalkan akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, titik. Udah paham nih? Ya, ini tentang kelebihan malam raya. Kalau tadi tentang kesedihan, tentang menangisnya langit bumi dengan berlalunya bulan Ramadan, begitu juga malaikat. Kalau ini kelebihan malam hari raya Idul Fitri. Nah, jadi satu faedah pada kelebihan malam raya dan harinya. Berarti malam raya Idul Fitri sama siangnya pagi sampai sore. Kan begitu kan? Jadi sehari semalam Idul Fitri itu di sini disebutkannya kelebihannya. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi. Jadi siapa yang membaca subhanallah bihamdi pada hari raya. Nah, berarti pada hari raya lah. Kalau namanya hari berarti dari mulai pagi sampai maghrib, kan begitu. Jadi siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi pada hari raya, jadi pagi raya itu sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri pada hari raya 300 kali, dia baca 300 kali. Kemudian sesudah itu dihadiahkannya yang 300 kali tersebut kepada orang yang sudah mati, bagi orang yang mati, orang yang wafat daripada kaum muslimin. Nah, jadi dihadiahkanlah pahalanya tadi kepada kaum muslimin yang sudah wafat. Bagaimana? Dimasukkan dalam tiap-tiap kuburnya 1000 nur. Maka Allah akan masukkan dengan bacaan tadi itu ke kubur-kubur orang yang dihadiahkannya tadi itu, kaum muslimin tadi. Nah, apa yang Allah masukkan? Dimasukkan oleh Allah dalam tiap-tiap kubur orang, berkat dia membaca itu tadi, ada 1000 nur. 1000 nur Allah masukkan ke kubur kaum muslimin itu, dan dijadikan Allah baginya dalam kuburnya 1000 nur. Lalu Allah jadikan lagi pula dalam kuburnya 1000 nur apabila mati ia. Nah, jadi yang membaca tadi nanti dapat 1000 nur kalau dia mati, sementara orang yang dia niatkan membaca, dia hadiahkan tadi pahala untuk kaum muslimin tadi juga, tetap dikasihkan Allah juga 1000 nur. Jadi tidak ada ruginya dia. Kita baca itu, kita hadiahkan, lalu Allah kirim lagi 1000 nur ke kubur. Kita nanti pun yang mati nanti pun Allah kirim lagi 1000 nur. Itulah maha kayanya Allah. Makanya inilah amalan kalau hari raya Idul Fitri itu. Raya Idul Fitri itu pagi-pagi kita baca subhanallah bihamdi 300 kali. Hadiahkanlah kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah wafat. Nah, biar kita mendapatkan fadilah ini. Tahan 1000 nur ini sampai kapan? Kiamat. Kiamat. Nah, katanya dan tahu ya.
dimasukkan dalam tiap-tiap kuburnya 1000 nur kan, dihadiahkan bagi orang mati daripada muslimin. Allah akan masukkan dalam tiap kubur orang muslim tadi 1000 nur. Lalu jadikan Allah baginya di dalam kuburnya. Nah, berarti sama yang membaca tadi. Untuk dia di dalam kuburnya ada 1000 nur apabila dia mati. Yang membaca itu. Udah paham ya? Jadi yang ditujukan semua orang muslim dapat, sama yang membaca juga dapat. Kemudian berikutnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca pada tiap-tiap daripada 2 hari raya. Ini paham? 2 hari raya apa? Nah, jadi jangan dipahami 2 hari raya ini berarti 2 raya. Hari kedua. Nah, bukan itu raya kedua. Ini tidak. Siapa yang membaca pada tiap-tiap Awi. Bantu pegang itu. Atau nanti kau potongnya kalau aku dulu. Nah, jadi barang siapa yang membaca pada tiap-tiap daripada 2 hari raya, maksudnya Idul Fitri, Idul Adha, yang dia baca itu pagi-paginya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang dibacanya. Berapa dibacanya? 400 kali. Dia baca itu 400 kali dahulu daripada sembahyang, sebelum dia mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi dahulu sebelum dia mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, niscaya dikawinkan dia Allah Ta'ala, makanya Allah nanti akan mengawinkan dia dengan 400 hurul in, 400 bidadari sorga. Jadi dia nanti menikahi 400 bidadari sorga. Dan seperti ia merdekakan 100 sahaya, lalu dia mendapat pahala juga, sama seperti sudah memerdekakan 100 hamba sahaya. Nah, kemudian diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat, maka ada nanti satu malaikat perwakilan khusus untuk dia. Dengan dia akan malaikat diperbuat baginya beberapa dusun. Jadi ada satu malaikat yang Allah wakilkan di sorga untuk membuat beberapa dusun. Berarti ada nanti kebun-kebun. Dibikinkan Allah beberapa kebun. Kebunlah. Jadi suruh Allah malaikat untuk mengolah kebun-kebun, ditanamkan baginya beberapa pohon. Jadi kebun itu ditanam oleh malaikat beberapa pohon indah, menawan, semacam taman-taman, kayu, hingga hari kiamat. Jadi untuk yang membaca itu nanti, Allah suruh malaikat untuk membangun kebun-kebun, ditanamkan pohon kayu untuk dia nanti pada hari kiamat. Itulah hebat yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali ini dia baca 400 kali sebelum kita mengerjakan sholat hari raya. Berarti pagi-pagilah kita baca betul, bisa itu. Nah, kalau seandainya mau 400 kali biar kita dapat fadilah-fadilah ini. Kata Zuhri, Imam Zuhri mengatakan, tiada aku tinggal. Imam Zuhri menyebutkan, aku nggak pernah meninggalkan ini. Jadi tiada aku tinggalkan membacakan dia. Nah, semenjak aku tahu ini, aku terus mengamalkan ini. Dari mulai aku mendengar ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Nah, dan kata Anas gitu juga, tiada aku tinggalkan akan dia. Aku juga pernah meninggalkan membaca itu. Semenjak aku mendengar hal itu dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia. Terus, lanjut lagi. Dan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 2 malam raya dengan mengerjakan ibadah, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Dan riwayat di Bazari ya, terus baca. Bazari, barang siapa yang menghidupkan beberapa malam yang 5, wajib baginya surga. Malam tarawih, malam tarwiyah. Ya, terus. Yaitu malam yang kedua, yang ke-8. Ya, ke-8. Yang ke-8. Ya. Daripada bulan haji
dan malam Arafah, dan malam 2 malam hari raya, dan malam nisfu Sya'ban, dan seseorang pada menghidupkan malam itu sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, dan barang siapa yang berjalan ziarah kepada kubur bapaknya atau ibunya pada hari dia disuruh pada hari raya, disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap langkah itu langkahnya itu akan kebajikan, dan barang siapa yang mengucup, ya, mengucup akan kepala dua ibu bapaknya pada hari raya dan memuliai ia akan keduanya, memulai ia bukan memulia ia akan keduanya, oleh Allah Ta'ala, dan barang siapa menghina akan orang fakir, fakir, dihinakan akan dia ia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan tiada menilik ia akan dia, dimiliki ia akan dia, menilik ia, dan tiada menilik ia akan dia, dan barang siapa yang menyerukan orang fakir pada hari raya dan diberi makan akan dia suatu yang ia ingin akan dia, suatu yang ia ingin akan dia diberi akan dia Allah Ta'ala satu maligai daripada nur dan mutiara dan yakut, dan beberapa dan diberi makan akan dia daripada makanan surga, dan barang siapa kembali daripada tempat sembahyang kepada tempat kediamannya dengan khusyuk dan ketetapan diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan, dan barang siapa yang jatuh pada maksiat hari raya memberi akan dia oleh Tuhan maksiat pada hari raya menyeru akan dia oleh Tuhannya, tiadakah malu engkau daripadaku, dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang, yang engkau menjauh daripada aku tobat olehmu kepadaku hai hambaku aku ampunkan bagi kamu akan dosa kamu, dan aku jadikan di kau kekasihku dan kekasih malaikatku, dan barang siapa meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya pada hari raya, diluaskan baginya Allah Ta'ala akan pintu kaya, dan ditutupkan kepadanya akan pintu kepapaan. Ya, udah paham nih? Ini memang agak panjang kita menceritakan ini daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam raya, menghidupkan itu maksudnya semacam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Udah maghrib sampai subuh, malam itu kita harus disuruh untuk menjalankan ibadah. Itu kata menghidupkan itu. Nah, jadi mengisinya dengan ibadah, bukan hanya sebatas tidur atau beres-beres atau begadang, atau kadang orang takbir keliling atau duduk nggak tentu arah. Nah, ini ibadah. Takbir keliling itu nggak ibadah. Zikir boleh, tapi kita harus ingat itu kan ibadah sunnah, mengganggu orang tidak. Ibadah sunnah ini kita harus hati-hati. Makanya kan ada himbauan itu, jangan nanti kita terlalu kali nampak kali seperti itu,
Padahal kita ini tinggal di daerah yang bukan Islam semua. 6 atau 70% kita Islam di kota Medan ini. Selebihnya non Islam. Senang nggak orang tuh dengar kita kelonteng-kelontong, kelontang-kelontong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita pikirkan itu. Dengan sur-sur kita saja. Nah, kan inilah yang harusnya. Makanya pemerintahan kan selalu mengimbau itu. Jangan kemaruk pagi. Kan ada pembatasan. Azan saja kita kalau menghidupkan mik itu pun dibatasi sekitar 10 atau 15 menitnya sebelum masuk waktu. Tujuannya biar jangan tersinggung agama-agama yang lain. Satu sisi nggak salah itu. Kalau orang yang berpikir secara jernih. Tapi kalau kita kedepankan emosi, nampak kali takut kali sama non-muslim itu katanya. Nah, itu yang kadang orang yang kurang paham. Nah, jadi kembali kita kepada kaji tadi ya. Nah, tengok di sini. Jadi sini disebutkannya menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri sama Idul Adha dengan mengerjakan ibadah. Ini kata hadis Nabi dari Abi Umamah, siapa yang menghidupkan, artinya menjalankan ibadah pada malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan melakukan ibadah, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati-hatinya tetap hidup pada hari hati-hati orang mati. Nah, dan riwayat daripada Bazar, barang siapa yang menghidupkan beberapa malam. Nah, begitu juga. Ada malam-malam tertentu dalam setahun ini, tapi dia isi malam-malam tersebut dengan menjalankan ibadah. Maka kategori menghidupkan. Jadi barang siapa yang menghidupkan beberapa malam, yang 5 wajib baginya surga. Jadi 5 malam ini kalau kita hidupkan untuk ibadah, kita wajib masuk surga. Mana saja itu? Malam tarwiyah, yaitu malam yang ke-8 daripada bulan haji, bulan Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu tarwiyah. Kemudian malam Arafah tanggal 9. Dan 2 malam raya Idul Fitri, Idul Adha, dan malam nisfus Sa'ban. Jadi kan 5 malam tuh. 5 malam Idul Fitri, Idul Adha, tarwiyah, Arafah, sama nisfus Sa'ban. Kelima ini. Jadi kalau 5 malam ini kita hidupkan, kita jalankan ibadah, maka kita wajib masuk surga berdasarkan riwayat Imam Bazzar ini. Riwayat Bazzar ini. Dah, titik. Sampai di situ titik ya. Lalu jelaskan oleh pengarang sekurang-kurangnya minimalnya kata dia, minimalnya dalam menghidupkan malam itu. Nah, ini paling ukuran minimalnya. Kalau kita bisa melakukan ini, berarti kita kategori menghidupkan malam itu dengan ibadah. Nah, sekurang-kurang minimalnya menghidupkan malam itu dengan sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Itu dia. Ya sama seperti penjelasan lalu. Karena kan gini kan, salamun hiya hatta matla'il fajar, selamat dia malam itu dari mulai maghrib sampai subuh. Nah, jadi malam Idul Fitri, Idul Adha juga begitu, dihitung dari maghrib sampai subuh. Jadi minimal, walaupun di sini disebutnya tadi isya berjamaah, tapi maghrib juga masuk. Maka kerjakanlah maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Bisa saja itu udah kategori menghidupkan itu kita. Jadi jangan kita terus ada terus berjamaah malam takbir itu. Nah, inilah biar hati kita nanti hidup pada hari hati-hati orang mati. Nah, kemudian sembahyang subuh berjamaah, dan barang siapa yang berjalan ziarah, ini dia. Ada lagi hadis menyebutkan siapa yang berjalan berziarah kubur, menziarahi kubur 2 ibu bapaknya, kubur bapaknya atau ibunya pada hari raya. Nah, di surat Allah baginya, maka Allah akan tuliskan untuk dia tiap-tiap langkah kaki yang digunakan untuk menziarahi kubur mak ayahnya tadi, satu kebajikan. Langkah kakinya itu satu kebajikan. Dan barang siapa yang mengkucup, ini kalau menziarahi kubur, berarti mak ayahnya sudah meninggal. Ini bagaimana pula kalau orang tuanya masih hidup? Ini dia, barang siapa yang mengkucup, mencium. Barang siapa yang mencium akan kepala 2 ibu bapaknya. Nah, saking takjibnya, saking hormatnya, dia ciumlah kening mak ayahnya itu. Nah, itu katanya, barang siapa yang mengkucup, mencium kepala 2 ibu bapaknya pada hari raya lah, dan dia pun memuliakan akan keduanya. Nah, dia muliakan, dia hormati, dia takzimi akan keduanya, maka Allah akan dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka Allah akan muliakan orang yang berlakuan seperti itu pada hari kiamat. Nah, begitu nanti. Dan barang siapa yang menghinakan akan orang fakir, siapa yang menghinakan orang fakir, benci nengok fakir tuh, minta-minta, susah,
Jadi dia hinakan. Barang siapa yang menghinakan orang fakir, maka Allah akan menghinakan dia nanti pada hari kiamat. Nah, dan tiada menilik ia akan dia. Jadi Allah nanti nggak menengok orang yang menghinakan orang fakir itu nanti pada hari kiamat dengan tatapan rahmat. Itu maksudnya tiada menilik ia akan dia. Kemudian barang siapa yang akan menyerukan orang fakir pada hari raya dan diberi makan. Maksudnya siapa yang mengundang orang fakir pada hari raya, menyeru itu diundang. Orang fakir itu diundang, open house, ajak makan. Jadi barang siapa yang menghina, menyeru, mengundang orang fakir pada hari raya ikut makan, kemudian diberi dia makan suatu yang inginnya, makan enak, apa mau dia, bila perlu ditanya, mau apa? Kita undang, kau makan apa? Makan daging, makan ini, kita siapkanlah kalau seandainya dekat warung, kalau malas masak. Tapi saya yakin kalau kita bikinkan makanan enak, dia pun mau kita hidangkan 10 macam makanan tuh. Ada buahnya, ada daging, ada lontong, segala macamnya. Kita tanya, kau makan mana? Kau makan ini. Kita ambil kan? Kita siapkan, atau tamu-tamu, ambil lagi. Begitulah cara kita menjamu. Jadi kita undang, menyeru orang fakir pada hari raya, lalu kita kasih makan dia dengan sesuatu makanan yang dia mau, yang dia ingin akan dia. Maka diberi oleh Allah Ta'ala nanti, untuk orang yang melakukan seperti itu nanti, satu maligai. Dibangunkan Allah, akan Allah kasih nanti dia satu maligai, satu istana. Maligai itu satu istana ya. Satu istana di sorga. Istana tersebut terbuat dari cahaya, dari mutiara. Jadi dibangunkan Tuhan nanti, dikasih Allah nanti untuk dia satu istana di sorga yang terbuat daripada nur, cahaya, dan mutiara. Jadi ada bercahaya, terbuat dari mutiara, terbuat dari yakut. Jadi itu nanti dia dapat maligai dan diberi makan akan dia, maka Allah juga nanti akan memberikan makan dia nanti daripada makanan surga. Jadi kalau kita kasih makan orang fakir miskin, nanti kita dia milik kiamat, Allah pula menghidangkannya, mengasih makan surga. Dan barang siapa yang kembali daripada tempat sembahyang, siapa yang udah selesai sholat, kembali dia di musola, udah selesai dari musola dia balik ke rumah, kan begitu kan? Barang siapa yang kembali dari tempat sembahyang maupun di lapangan atau di musola atau di masjid kepada tempat kediamannya, ke rumahnya, sudah selesai sholat, balik dia ke rumahnya masing-masing dengan khusyuk, dengan menundukkan diri dan ketetapan. Itu kan ketetapan kan? Kediamannya dengan khusyuk dan ketetapan, mantaplah. Tidaklah nampak kali mencela-mencelanya, khusyuk, tenang, pulang ke rumah masing-masing. Tidak lagi nampak macam gaya orang sombongnya. Pokoknya udah selesai sembahyang, dia tunjukkan khusyuknya, merendahkan dirinya, kemudian dia nampakkanlah ketetapannya. Nanti Allah akan berikan kepada dia, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan. Jadi langkah kaki kita yang kita gunakan untuk balik tadi, Allah kasih 10 kebajikan. Dan barang siapa jatuh pada musibah pada hari raya, kan begitu kan? Maksiat. Barang siapa yang melakukan satu maksiat pada hari raya, bukan musibah ya. Siapa yang melakukan satu maksiat pada hari raya, menyeruakan dia oleh Tuhan, maka ada nanti Allah manggil dia. Jadi menyeru, Allah panggil orang yang berbuat maksiat tersebut, tiadakah engkau malu? Kau buat maksiat nih, raya nih, nggak malu kau sama aku? Tiadakah malu engkau daripada aku? Kau nggak malu sama aku? Aku menengok engkau dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Dan engkau menjauh daripada aku, tapi kau menjauhi aku. Aku tengok kau dengan tatapan rahmat, dengan tatapan kasih sayang, tapi kenyataannya kau pula menjauh kepada aku dengan melakukan perbuatan maksiat daripada dosa-dosa tersebut. Jadi dan engkau menjauh daripadaku dengan maksiat yang kau lakukan, disuruh Tuhan, taubat olehmu, taubatlah kau. Taubatlah kau kepadaku, hai hamba-hambaku. Kau taubat sama aku ampunkan bagi kamu akan dosa kamu. Taubat kau, dosamu kau ampunkan, kata Tuhan. Dan aku jadikan akan dikau kekasihku.
dan aku jadikan akan dikau kasihku. Nanti kau aku jadikan sebagai kekasihku. Aku cintai, kata Allah. Nah, jadi kalau kau tobat pada malam Idul Fitri itu, nah, kamu nanti akan kuangkat menjadi kekasihku. Nah, janganlah bikin dosa. Tobat olehmu, kau nanti akan kujadikan sebagai kekasihku, kan begitu. Dan aku jadikan akan kekasihku dan akan dikau kekasihku dan kekasihku. Maksudnya, kau kuangkat menjadi kekasihku dan kau juga nanti akan dijadikan kekasih oleh kekasihku. Siapa kekasihku? Berarti Nabi Muhammad. Nah, kurang apa lagi? Jadi kau diangkat, Allah mengangkat dia sebagai kekasihnya, lalu nanti Nabi Muhammad mengaku dia sebagai kekasihnya juga. Dan kekasih malaikat, kau juga nanti akan disukai malaikat. Nah, jadi aku suka samamu, lalu Nabiku suka kepadamu, malaikat juga suka kepadamu. Kekasih itu kan disukai. Nah, dan kekasih malaikatku. Dan barang siapa yang meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya, jadi siapa yang melebihkan belanja pada satu Idul Fitri itu untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari raya, diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan pintu kaya. Jadi nanti Allah akan kayakan dia dan ditutupkan daripadanya akan pintu papa Allah bikin dia nanti kaya dan Allah jauhkan dia daripada miskin. Itulah makanya kita ini kalau raya itu bukan mengajarkan anak minta-minta, tidak, memang disuruh. Jadi jangan salah paham pula. Nanti datang orang, mana THR tuh? THR. Memang minta THR itu nggak boleh. Nah, tapi kalau kita mengasih, memang disuruh. Malam hari raya itu untuk membagi, meluaskan diri. Untuk diri kita luaskan, untuk ahli kita yang datang berkunjung. Maka dikasihlah duit, kita 1.000, 2.000, kita 5.000. Begitu. Kita tunjukkan hari-hari raya itu dengan hari-hari yang lain. Nah ya, makanya kalau kita yakin dengan fadilah itu tadi, udah jelas sama kita ya. Barang siapa yang meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya pada hari raya, nah, diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan pintu kaya dan ditutupkan daripadanya akan pintu kepapaan. Nah, selesai ya. Nah, ya. Coba. Demikian sampai sini kaji kita. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.